الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pada saat ini, saya akan menyampaikan beberapa riwayat berkenaan dengan kedermawanan dan kemurahan hati Hadrat Rasulullah SAW. Dalam satu riwayat diriwayatkan dari Hadrat Abu Sa'id Khudri, bahwa sejumlah orang dari kalangan Ansar meminta sesuatu kepada Rasulullah SAW. Beliau pun memberikan kepada mereka. Kemudian mereka meminta lagi kepada beliau, dan beliau memberikan kepada mereka. Kemudian mereka meminta lagi kepada beliau, dan beliau memberikan kepada mereka, hingga habislah apa yang ada pada beliau. Beliau bersabda, harta apapun yang ada padaku, sekali-kali tidak akan aku sembunyikan dari kalian. Dan barang siapa yang menjaga diri dari meminta-minta, maka Allah Ta'ala pun akan menjaganya. Beliau pun memberikan nasihat tentang meminta-minta, dan bahwa barang siapa yang ingin merasa cukup dari harta dunia, maka Allah Ta'ala pun akan mencukupkannya. Dan barang siapa yang memaksakan dirinya untuk bersabar, maka Allah Ta'ala pun akan menganugerahkan kesabaran kepadanya, dan tidak ada seorang pun yang diberi nikmat yang lebih luas dan lebih baik daripada kesabaran. Dalam sebagian kesulitan, penderitaan, dan kebutuhan, bersabar pun menjadi suatu keharusan. Allah Ta'ala memberikan balasan atas hal itu. Hadrat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa kami pernah bersama Nabi SAW dalam suatu perjalanan, dan saya menunggangi seekor unta muda yang liar, unta milik ayah saya, Hadrat Umar, yang selalu membuat saya tidak berdaya dan melaju melampaui orang-orang. Hadrat Umar pun menghardiknya, yakni bersikap keras terhadap unta itu, memanggilnya dan mengembalikannya ke belakang. Barangkali beliau memukulnya atau menakut-nakutinya. Bagaimanapun cara yang biasa digunakan untuk mengendalikan unta, demikianlah beliau memperlakukannya, dan unta itu pun kembali ke belakang. Kemudian unta itu kembali melaju, melampaui tunggangan orang-orang, dan Hadrat Umar pun menghardiknya serta mengembalikannya ke belakang, demi menghormati Nabi Akram SAW, agar tidak ada tunggangan maupun penunggang yang melaju melampaui beliau. Hadrat Umar tidak dapat membiarkan tunggangan manapun mendahului tunggangan Hadrat Nabi SAW. Maka Nabi SAW pun bersabda kepada Hadrat Umar setelah menyaksikan hal itu, agar menjual unta tersebut kepada beliau. Hadrat Umar berkata, "Ya Rasulullah, unta ini memang milik Anda." Rasulullah bersabda, "Juallah unta ini kepada saya." Maka Hadrat Umar pun menjualnya kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, "Wahai Abdullah bin Umar, unta ini sekarang milikmu. Lakukanlah apa yang engkau kehendaki dengannya." Ini pun merupakan suatu cara pemberian hadiah yang sungguh unik. Beliau pun telah membuktikan dan menjelaskan kepada mereka bahwa unta itu hanyalah seekor binatang, dan jika ia melaju seperti itu, maka tidak ada salahnya. Sekarang unta ini telah diberikan sebagai hadiah dari saya, dan jika ia pun melaju melampaui tunggangan-tunggangan lain, maka hanya akan dikatakan bahwa itulah unta pemberian hadiah Rasulullah SAW yang melaju ke depan. Hadrat Jabir bin Abdullah menceritakan bahwa saya pernah bersama Nabi SAW dalam suatu ghazwah. Unta saya menjadi lambat jalannya, dan ia telah kelelahan. Ketika ia kelelahan, aku pun tertinggal di belakang. Maka pada saat itulah Nabi SAW datang menghampiri saya dan bersabda, "Jabir?" Saya menjawab, "Ya." Beliau bersabda, "Bagaimana keadaanmu?" Saya berkata, "Unta saya telah menjadi lambat jalannya dan kelelahan. Itulah sebabnya saya tertinggal di belakang." Maka beliau pun turun dari tunggangannya dan mulai menarik unta itu dengan tongkat penggeraknya. Kemudian bersabda, "Naikilah." Maka saya pun menaikinya. Saya melihat bahwa unta itu menjadi begitu cepat sehingga mulai melaju melampaui Rasulullah SAW, dan karena itu saya terpaksa menahannya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada saya, "Apakah engkau sudah menikah?" Saya menjawab, "Ya." Setelah itu beliau bersabda, "Perhatikanlah, engkau akan segera tiba di rumahmu. Ketika tiba, hendaklah engkau bertindak dengan bijaksana dan hati-hati. Harus ada perlakuan yang baik di dalam rumah." Kemudian beliau bersabda, "Apakah engkau akan menjual untamu ini kepada saya?" Saya berkata, "Ya." Maka beliau pun membelinya dari saya dengan harga 1 uqiyah perak. Kemudian Rasulullah
tiba di Madinah lebih dahulu dari saya, dan saya tiba pada pagi harinya. Ketika kami datang ke masjid, saya mendapati beliau di pintu masjid. Beliau bersabda, "Baru tiba?" Saya berkata, "Ya." Rasulullah bersabda, "Tinggalkanlah untamu dan masuklah ke masjid untuk mengerjakan salat 2 rakaat." Maka saya pun masuk dan mengerjakan salat. Kemudian beliau bersabda kepada Hadrat Bilal, "Timbanglah untuknya 1 uqyah perak dan berikan kepadanya." Hadrat Bilal pun menimbang dan memberikannya kepada saya, dan dalam penimbangan itu ia memiringkan timbangan, yakni memberikan sedikit lebih dari takaran yang seharusnya. Kemudian saya berbalik dan pergi. Beliau bersabda, "Panggilkan Jabir untuk menghadap saya." Dalam hati saya berkata, sekarang beliau akan mengembalikan unta saya kepada saya, dan tidak ada hal yang lebih saya benci dari pengembalian ini, bahwa beliau telah membelinya lalu mengembalikannya kepada saya. Beliau bersabda, "Ambillah untamu dan harganya pun tetap milikmu." Dalam riwayat lain juga terdapat keterangan bahwa Hadrat Jabir menceritakan, setelah itu saya melewati seorang Yahudi, dan ketika saya menceritakan seluruh kejadian ini kepadanya, ia pun sangat terheran-heran dan berkata, "Apakah beliau mengembalikan harganya juga dan memberikan untamu kembali kepadamu?" Saya berkata, "Ya, memang demikianlah adanya." Hadrat Jabir berkata bahwa karunia yang diberikan oleh Rasulullah SAW itu mengandung keberkahan yang begitu besar, sehingga unta itu tetap hidup hingga masa kenabian, masa Hadrat Abu Bakar, dan masa Hadrat Umar. Inilah keteladanan beliau, didikan beliau, dan pengaruh daya pensucian beliau yang meliputi seluruh para sahabat. Hadrat Khadijah radhiyallahu anha pun merasakan pengaruh yang sama, dan karena itulah beliau menyerahkan seluruh hartanya tanpa rasa khawatir akan kekurangan. Dikisahkan bahwa Rasulullah SAW datang menemui Hadrat Khadijah dalam keadaan agak gelisah. Hadrat Khadijah bertanya kepada beliau, "Ada apa gerangan?" Rasulullah bersabda, "Ini adalah masa paceklik. Aku merasa malu kepadamu, karena jika aku membelanjakan harta, maka hartamu akan habis. Namun jika aku tidak membelanjakannya, maka aku takut kepada Allah." Hadrat Khadijah kemudian memanggil orang-orang Quraisy, dan di antara mereka terdapat pula Hadrat Abu Bakar Siddiq. Hadrat Abu Bakar menceritakan bahwa Khadijah mengeluarkan dinar-dinar dan menumpuknya hingga bertumpuk-tumpuk, sehingga karena begitu banyaknya harta itu, saya tidak dapat melihat siapa yang duduk di hadapan saya. Kemudian Hadrat Khadijah berkata, "Jadilah kalian semua sebagai saksi bahwa seluruh harta ini adalah milik Rasulullah SAW. Jika beliau berkehendak, maka beliau dapat membelanjakannya, dan jika beliau berkehendak, maka beliau dapat menyimpannya." Beliau menyerahkan semuanya untuk menghilangkan kekhawatiran beliau SAW. Seraya berkata, "Baiklah, silahkan Anda membelanjakannya." Diriwayatkan dari Hadrat Umar bin Khattab bahwa seseorang datang menghadap Rasulullah SAW dan meminta sesuatu kepada beliau. Rasulullah bersabda, "Saat ini aku tidak memiliki apa-apa. Pergilah dan berilah barang-barang yang kamu butuhkan atas namaku. Dan apabila nanti ada sesuatu yang datang kepadaku, maka aku akan melunasinya." Atas hal itu, Hadrat Umar berkata, "Wahai Rasulullah, Tuan telah memberikan apa yang Tuan miliki, dan Allah Ta'ala tidak menjadikan Tuan bertanggung jawab atas apa yang tidak dalam kemampuan Tuan." Nabi SAW tidak menyukai perkataan Hadrat Umar itu, maka seseorang dari kalangan Ansar berkata, "Wahai Rasulullah SAW, belanjakanlah, dan janganlah takut akan kemiskinan dari sisi Allah Dzul Arsh." Atas perkataan orang Ansar itu, Rasulullah SAW tersenyum dan kegembiraan mulai tampak dari wajah beliau. Kemudian beliau bersabda, "Inilah yang diperintahkan kepada saya." Hadrat Abu Hurairah berkata bahwa ahli sufah adalah tamu-tamu kaum muslimin. Mereka tidak memiliki rumah tempat mereka pergi untuk beristirahat, dan tidak ada seorang pun yang dapat mereka datangi untuk tinggal bersamanya. Apabila datang kepada beliau suatu sedekah, maka beliau mengirimkannya kepada mereka, dan beliau sendiri tidak mengambil sesuatu pun darinya. Lagi pula beliau memang tidak menerima sedekah, karena itu haram bagi beliau. Sedekah itu adalah untuk orang-orang fakir yang lain, dan apabila datang kepada beliau suatu hadiah, maka beliau memanggil ahli sufah, dan beliau sendiri pun mengambil sebagian darinya ketika hadiah itu datang, dan memberikan sebagian kepada mereka juga. Betapa tingginya standar simpati dan tarbiyat beliau, di samping kedermawanan dan kemurahan hati. Mengenai hal ini,
terdapat sebuah riwayat di mana Hadrat Abu Hurairah menceritakan bahwa suatu kali seorang badui datang kepada Nabi Karim SAW dan meminta sesuatu yang ia perlukan. Perawi Ikrimah berkata bahwa menurutnya orang itu datang untuk meminta bantuan dalam masalah diat. Rasulullah SAW memberikan sesuatu kepadanya. Kemudian beliau bersabda, "Apakah aku telah memperlakukanmu dengan baik?" Maka orang Badui itu berkata, "Tidak, Anda tidak memperlakukanku dengan baik." Beberapa orang Muslim yang marah bermaksud melompat ke arahnya dan hendak menangkapnya. Namun Rasulullah SAW mencegah mereka dengan isyarat. Kemudian Nabi Karim SAW bangkit dan pergi ke rumah. Lalu beliau memanggil orang Badui itu ke dalam rumah dan bersabda kepadanya, "Engkau datang kepada kami, engkau meminta kepada kami, dan kami memberimu. Namun engkau mengucapkan apa yang engkau ucapkan. Tahukah engkau apa yang engkau katakan? Bahwa aku tidak berlaku adil?" Kemudian Rasulullah memberikan lebih banyak lagi kepadanya dari dalam rumah. Lalu beliau bersabda, "Apakah sekarang aku telah memperlakukanmu dengan baik?" Orang Badui itu menjawab, "Ya." Atas hal itu, Nabi Karim SAW bersabda kepadanya, "Engkau datang kepada kami dan meminta kepada kami, maka kami memberikan kepadamu, namun engkau mengucapkan apa yang terlintas dalam hatimu tanpa berpikir panjang. Dan dalam hati para sahabatku terdapat rasa marah terhadapmu karena ucapanmu itu. Maka sekarang ketika engkau keluar, sampaikanlah di hadapan mereka apa yang telah engkau sampaikan di hadapanku, agar apa yang ada di dalam dada mereka itu hilang." Yakni sekarang ia telah berkata bahwa beliau telah berlaku adil. Beliau telah berlaku adil. Para perawi berkata bahwa ketika orang Badui itu datang, Rasulullah SAW bersabda, "Sahabatmu ini datang kepada kami dan meminta kepada kami, maka kami memberikan kepadanya. Dan apa yang terlintas dalam hatinya, ia ucapkan. Kami memanggilnya dan memberikan lebih banyak lagi kepadanya. Dan ia menyatakan bahwa ia kini telah merasa puas. Apakah memang demikian?" Orang Badui itu menjawab, "Ya. Dan semoga Allah memberikan balasan kebaikan kepada Anda dari pihak keluarga dan kabilah Anda." Hadrat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa atas hal itu Nabi Karim SAW bersabda, "Perumpamaanku dan orang Badui ini adalah seperti seseorang yang memiliki seekor unta betina, lalu unta itu kaget dan melarikan diri. Kemudian orang-orang berlari mengejarnya sehingga unta itu semakin kaget dan lari. Maka pemilik unta itu berkata, 'Biarkanlah aku dan untaku, karena aku lebih lembut dalam perlakukannya dan lebih mengetahui bagaimana cara menangkapnya. Jika kalian berlari mengejarnya, ia akan semakin lari.' Kemudian pemilik unta itu menghadap ke arahnya, membawa sedikit rumput untuknya dan memanggilnya ke arahnya, memegang rumput di tangannya dan mendekati unta itu hingga unta itu datang kepadanya. Lalu ia memasang pelana di atasnya dan menungganginya. Beliau bersabda, unta betina itu datang ke arah rumput, ia akan datang melihatnya, dan ketika sudah dekat, ia akan memasang pelananya. Kemudian beliau bersabda, seandainya aku mengikuti pendapat kalian ketika kalian berkata, bersikap keraslah terhadap orang Badui itu saat ia mengucapkan kata-kata kasar, dan aku membiarkan kalian bersikap keras kepadanya, maka ia akan masuk ke dalam neraka. Tetapi aku telah menyelamatkannya, dan kini ia pun merasa senang. Demikianlah cara beliau dalam memberi. Beliau pun membawanya ke dalam rumah dan memberikan dari dalam rumah. Beliau bisa saja memberikannya di luar, tetapi beliau menunjukkan bahwa lihatlah, di dalam rumahku pun tidak ada kemewahan dan kesenangan seperti itu. Namun apa yang ada, aku berikan kepadamu. Dan orang Badui itu pun merasa tenang. Hadrat Rubaiyah binti Muawiz bin Arfa menceritakan bahwa ayah saya, Muawiz bin Afra, mengirim saya untuk menghadap Rasulullah SAW dengan membawa satu sa' kurma segar yang di atasnya diletakkan mentimun-mentimun kecil, yakni timun, dan Nabi SAW menyukai mentimun. Pada saat itu perhiasan-perhiasan dari Bahrain telah tiba di hadapan Rasulullah SAW. Beliau mengambil segenggam dari perhiasan-perhiasan itu dengan tangan beliau dan memberikannya kepadaku. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW memberikan kepadaku sepenuh telapak tanganku berupa perhiasan atau emas. Kemudian bersabda, pakailah ini. Inilah cara membalas dengan cara yang terbaik. Sebagai ganti kurma dan mentimun, beliau memberikan perhiasan emas. Diriwayatkan dari Hadrat Abu Hurairah bahwa
apabila jenazah seseorang yang menanggung hutang dibawa ke hadapan Rasulullah SAW, beliau bertanya, apakah orang itu meninggalkan harta untuk melunasi hutangnya? Jika orang-orang menjawab ya, maka beliau mensalatkan jenazahnya. Namun jika tidak, beliau berkata kepada kaum muslimin, salatkanlah jenazah sahabat kalian. Ketika Allah memberikan kemenangan-kemenangan kepada beliau, beliau bersabda, aku lebih dekat kepada kaum muslimin daripada kerabat mereka sendiri. Oleh karena itu, barang siapa di antara orang-orang beriman yang meninggal dunia dan meninggalkan hutang, maka melunasi hutang itu menjadi tanggunganku. Dan barang siapa yang meninggalkan harta, maka harta itu adalah untuk para ahli warisnya. Jika ada hutang, maka saya lah yang akan melunasinya. Namun jika ia meninggalkan harta sebagai warisan, maka harta itu adalah milik para ahli warisnya. Abdullah Hauzani meriwayatkan, saya bertemu dengan Hadrat Bilal yang merupakan muazin Rasulullah SAW di tempat yang bernama Halab. Saya berkata, wahai Bilal, ceritakanlah kepada saya bagaimana pengeluaran Rasulullah SAW diatur. Hadrat Bilal menjawab, beliau tidak memiliki apa-apa. Sayalah yang mengurus segala keperluannya. Artinya, sejak Allah Ta'ala mengutus beliau dan sejak saya berbaiat, sayalah yang mengurus keperluan beliau. Hingga Rasulullah SAW wafat. Apabila ada seorang muslim yang datang kepada beliau dan beliau melihat bahwa orang itu tidak memiliki pakaian, maka beliau memerintahkan saya. Saya pun pergi, meminjam uang, membeli sehelai kain untuknya, memakaikannya, dan memberinya makan. Hingga suatu ketika seorang dari kalangan musyrikin menemui saya dan berkata, wahai Bilal, saya memiliki banyak harta, pinjamlah hanya dari saya saja. Kemudian saya, yakni Hadrat Bilal, terus melakukan hal yang sama. Kemudian pada suatu hari saya berwudu, lalu saya berdiri untuk mengumandangkan azan, maka orang musyrik itu pun datang bersama sekelompok pedagang. Ketika ia melihat saya, ia berkata, wahai orang Habsyi, yakni berkulit hitam. Saya menjawab, ya. Ia memandang saya dengan penuh rasa jijik dan menyapa saya dengan kata-kata yang keras. Ia berkata kepada saya, apakah kamu tahu berapa hari lagi yang tersisa antara kamu dan akhir bulan, yakni perjanjian yang telah dibuat mengenai hutang, bahwa saya akan melunasinya pada tanggal sekian atau dalam waktu 1 bulan. Maka ia berkata, tahukah kamu berapa hari lagi yang tersisa? Saya, yakni Hadrat Bilal menjawab, waktunya sudah dekat, hari-harinya sudah hampir tiba, saya mengetahuinya. Maka ia berkata, antara kamu dan waktu itu hanya tersisa 4 hari lagi, yakni hari-hari yang telah disyaratkan untuk melunasi hutang itu, hanya tinggal 4 hari lagi. Dan karena sesuatu yang menjadi tanggunganmu itu, aku akan menangkapmu dan mengembalikanmu ke keadaan semula, yaitu kamu akan menggembalakan kambing dan domba seperti keadaanmu sebelumnya. Hadrat Bilal berkata, dalam hati saya timbul perasaan yang biasa timbul dalam hati orang-orang. Hadrat Bilal berkata bahwa timbullah keadaan yang sangat memilukan, hingga saya pun selesai menunaikan salat Isya. Rasulullah SAW kembali kepada keluarga beliau. Saya pun meminta izin untuk menghadap beliau. Beliau memberi saya izin. Lalu saya pergi pada malam itu menghadap Rasulullah SAW. Maka saya berkata, wahai Rasulullah, ayah ibuku berkorban demi engkau. Orang musyrik itu yang darinya saya berhutang telah berkata kepada saya demikian dan demikian. Sedangkan Anda tidak memiliki apa yang dapat Anda bayarkan atas nama saya. Karena Anda senantiasa berkata kepada saya, berikanlah kepada si Anu, berikanlah kepada si Anu. Maka saya pun memberikannya secara mengambil hutang. Saat ini Anda pun tidak memiliki apa-apa dan demikian juga diri saya. Sementara ia akan terus menghinakan saya. Maka dari itu, izinkanlah saya untuk pergi ke salah satu kabilah dari kabilah-kabilah yang telah memeluk Islam. Hingga Allah Ta'ala menganugerahkan kepada Rasulnya SAW sesuatu yang dapat dibayarkan atas nama saya. Hadrat Bilal menceritakan, saya pun keluar hingga saya tiba di rumah saya. Dari sana, setelah meminta izin dari Rasulullah SAW, saya pulang ke rumah. Lalu saya meletakkan pedang saya, tas bekal saya, sandal saya, dan perisai saya di dekat kepala saya dengan niat bahwa begitu fajar pertama menyingsing di pagi hari, saya akan segera berangkat dari sini. Demikianlah niat yang telah saya tetapkan. Kemudian pada pagi harinya, seseorang berlari memanggil saya, wahai Bilal, hadirlah ke hadapan Rasulullah SAW. Alhasil, saya pun berjalan dan alih-alih berangkat dalam perjalanan, ketika beliau memanggil saya,
Maka saya pun hadir ke hadapan Rasulullah SAW. Lalu saya melihat bahwa ada 4 ekor unta betina yang syarat dengan muatan. Saya bermaksud meminta izin untuk pergi dan berkata, "Wahai Rasulullah, kini saya akan berangkat untuk perjalanan." Maka Rasulullah pun bersabda kepada saya, "Bergembiralah, Allah Ta'ala telah menyiapkan sarana untuk melunasi hutangmu." Kemudian beliau bersabda, "Apakah engkau tidak melihat 4 ekor unta betina yang sedang duduk itu?" Saya berkata, "Mengapa tidak saya melihatnya?" Beliau bersabda, "Apa yang ada di leher unta-unta itu dan segala yang ada di atasnya adalah untukmu, yakni unta-unta betina itu pun milikmu dan harta yang ada di atasnya pun milikmu. Di atasnya terdapat pakaian dan bahan makanan yang telah dikirimkan kepada saya sebagai hadiah dari para pemimpin daerah Fidak. Ambillah semuanya dan lunasilah hutang engkau." Hadrat Bilal menceritakan, saya pun lantas melakukannya. Kemudian saya pergi ke masjid dan Rasulullah SAW saat itu sedang berada di masjid. Saya mengucapkan salam kepada beliau. Beliau pun bersabda, "Bagaimana kelanjutan tentang urusan yang sedang engkau hadapi?" Saya menjawab, "Setiap hal yang menjadi tanggungan Rasulullah SAW, Allah Ta'ala telah melunasinya dan tidak ada lagi yang tersisa." Beliau SAW bertanya, "Apakah ada sesuatu yang tersisa?" Saya menjawab, "Ya." Beliau bersabda, "Coba berikanlah kepada saya ketenangan dari harta itu, yakni berikanlah saya ketenangan dari apa yang tersisa itu pula, dan belanjakanlah itu kepada orang miskin, karena saya tidak akan pergi kepada keluarga saya sampai engkau memberikannya dan memberi saya ketenangan." Kemudian ketika Rasulullah telah menunaikan salat Isya, beliau memanggil saya dan bersabda, "Apa yang telah engkau lakukan dengan urusan yang sedang engkau hadapi itu?" Yakni tentang harta yang tersisa yang telah beliau perintahkan untuk dibagikan, apa yang telah terjadi dengannya? Hadrat Bilal menceritakan, saya menjawab, "Tidak ada seorang pun yang datang kepada kami untuk mengambilnya, dan harta itu masih ada pada saya dalam keadaan yang sama." Rasulullah pun bermalam di masjid. Beliau bersabda, "Baiklah, kalau begitu saya pun tidak akan pergi ke rumah. Saya akan tetap tinggal di masjid." Keesokan harinya, ketika Rasulullah telah menunaikan salat Isya, beliau memanggil saya dan bersabda, "Apa yang terjadi dengan urusan yang sedang engkau hadapi itu?" Seraya berkata, "Wahai Rasulullah, Allah telah memberikan ketenangan kepada Anda darinya." Rasulullah pun mengagungkan Allah dan memujinya, yakni harta itu telah terbagikan. Beliau memuji sanjung Allah Ta'ala. Hal ini karena rasa takut beliau, khawatir kalau ajal beliau tiba, sementara harta itu masih berada di sisi beliau. Hadrat Bilal menceritakan, kemudian saya mengikuti beliau dari belakang hingga beliau pergi kepada para istri suci beliau dan mengucapkan salam kepada masing-masing dari mereka. Kemudian beliau pun tiba di tempat di mana beliau akan bermalam. Hadrat Ummu Sumbulah meriwayatkan, saya datang menghadap Nabi Karim SAW dengan membawa sebuah hadiah. Saat itu para istri suci Rasulullah menolak untuk menerimanya dan berkata, "Kami tidak menerima hadiah." Kemudian Rasulullah datang dan bersabda, "Terimalah hadiah dari Ummu Sumbulah, karena ia datang dari daerah pedesaan kita, sementara kita adalah bagian dari penduduk kotanya." Kemudian Rasulullah menerima hadiah darinya dan menganugerahkan kepadanya lembah ini dan itu, yakni beliau menerima hadiah itu dan kemudian memberikan kepadanya suatu daerah seutuhnya sebagai hadiah. Jadi, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, beliau biasa memberikan balasan yang tidak terhingga sebagai imbalan atas hadiah yang kecil sekalipun. Hadrat Ibnu Umar meriwayatkan, Rasulullah memerintahkan untuk memberikan tanah kepada Hadrat Zubair sebagai tuan tanah sejauh kudanya dapat menjangkau, yakni Rasulullah bersabda, "Baiklah, pacu kudamu, dan sejauh mana ia berhenti, seluruh wilayah itu adalah milik kamu." Wilayah yang sangat luas itu diperoleh di masa akhir setelah penaklukan. Maka ia, yakni Hadrat Zubair, memacu kudanya hingga kuda itu berhenti dan diam di satu tempat. Ketika kuda itu berhenti, Hadrat Zubair masih menginginkan agar wilayah yang lebih luas dapat diperolehnya. Maka ia melemparkan cambuk yang ada di tangannya. Cambuk itu jatuh sangat jauh, maka beliau bersabda, "Berikanlah kepadanya tanah hingga sejauh cambuknya telah mencapai." Yakni sejauh ia melemparkan cambuk kudanya itu, berikanlah kepadanya tanah sampai batas itu. Hadrat Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa suatu ketika dirinya sedang berjalan bersama Rasulullah SAW dan bersama Rasul pun terdapat juga orang-orang lain. Peristiwa ini terjadi pada saat beliau sedang kembali dari peristiwa Hunain. Beberapa orang Baduy, yakni Arab desa, di tengah perjalanan mengerumuni Rasulullah dan mulai meminta-minta kepada beliau.
Mereka memaksa beliau hingga beliau terpaksa mundur menepi ke arah sebatang pohon akasia berduri yang menyebabkan selendang beliau tersangkut di pohon itu. Rasulullah pun berhenti. Dalam sebagian riwayat juga disebutkan bahwa ketika selendang itu tersangkut, mereka mulai menariknya sehingga bekas tarikan pun membekas di leher beliau. Rasulullah bersabda, "Kembalikanlah selendang saya, dan seandainya saya memiliki harta ternak sebanyak jumlah pohon berduri ini, niscaya saya akan membagi-bagikannya di antara kalian, dan kalian tidak akan pernah mendapatiku sebagai orang yang kikir, tidak pula pendusta, dan tidak pula pengecut." Dalam mengisahkan peristiwa ini, Hadrat Muslim Maud menulis, setelah selesainya Fatah Makkah dan Ghazwah Hunain, harta yang telah terkumpul dari denda-denda musuh yang telah kalah dan barang-barang yang ditinggalkan di medan perang, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seharusnya dibagikan oleh Rasulullah kepada pasukan Islam. Namun pada kesempatan itu, alih-alih membagikan harta tersebut kepada kaum muslimin, beliau justru membagi-bagikannya kepada penduduk Mekah dan daerah sekitarnya. Di antara orang-orang itu, banyak di antaranya yang masih belum beriman. Bahkan sebagian mereka masih kafir, dan mereka yang telah memeluk Islam pun adalah orang-orang yang baru saja masuk Islam. Ini adalah sesuatu yang sama sekali baru bagi mereka, bahwa suatu kaum membagi-bagikan hartanya kepada orang lain. Alih-alih menumbuhkan kebajikan dan ketakwaan dalam hati mereka, pembagian harta ini justru semakin mempertebal keserakahan mereka. Mereka berkerumun mengelilingi Rasulullah dan mulai menekan beliau, mendorong beliau. Mereka membawa beliau hingga ke sebatang pohon, dan seseorang bahkan menarik selendang yang ada di bahu beliau dan memutarnya sedemikian rupa sehingga nafas beliau pun mulai tersengal-sengal. Rasulullah bersabda, "Wahai manusia, seandainya saya memiliki sesuatu yang lebih, niscaya saya akan memberikannya pula kepada kalian. Kalian tidak akan pernah mendapati saya sebagai orang yang kikir maupun pengecut." Kemudian Rasulullah pergi menuju unta beliau, mencabut sehelai rambutnya, mengangkatnya tinggi-tinggi dan bersabda, "Wahai manusia, saya sama sekali tidak membutuhkan harta kalian meski hanya sebesar rambut ini, kecuali 1/5 bagian yang menurut hukum Arab merupakan hak pemerintah, dan 1/5 bagian itu pun tidak saya gunakan untuk kepentingan diri saya sendiri, melainkan dibelanjakan pula untuk kebutuhan kalian. Dan ingatlah bahwa orang yang berkhianat akan dihinakan di hadapan Allah pada hari kiamat karena pengkhianatannya itu." Hadrat Muslim Maud menambah keterangan di sini saat menjelaskan peristiwa ini, bahwa orang-orang berkata bahwa Muhammad Rasulullah SAW menginginkan kekuasaan. Apakah demikiankah hubungan antara raja dengan rakyatnya? Apakah ada yang berani mendorong seorang raja sedemikian rupa, lalu melilit lehernya dengan selendang hingga hampir mencekiknya? Selain para Rasul Allah, siapakah yang mampu memberikan teladan seperti ini? Dalam perang Tabuk, Rasulullah SAW mendapatkan seekor kuda yang indah, dan suara kuda itu sangat beliau sukai. Kemudian seorang Ansar berkata kepada beliau, "Ayah ibuku dikorbankan demi engkau. Mohon berikanlah kuda ini kepada saya." Beliau SAW bersabda, "Kuda ini menjadi milikmu." Hadrat Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, Rasulullah SAW dalam sakit yang menyebabkan beliau wafat bersabda, "Wahai Aisyah, apa yang terjadi dengan emas itu?" Lalu Hadrat Aisyah membawakan 5, 7, 8, atau 9 keping emas yang ada di rumah ke hadapan beliau. Beliau membolak-balikannya di tangannya seraya bersabda, "Apa yang akan Muhammad sangkakan tentang Allah Ta'ala? Bahwa ia bertemu Allah sementara emas ini masih ada padanya? Wahai Aisyah, belanjakanlah, yakni bagikanlah emas ini." Hadrat Masih Maud alaihissalam di suatu tempat bersabda, Hadrat Rasulullah SAW suatu kali datang ke rumah beliau dan bertanya, "Apa yang ada di rumah kita?" Hadrat Aisyah mengeluarkan 2 keping emas dan berkata, "Hanya inilah yang ada." Rasulullah meletakkannya di telapak tangan beliau dan bersabda, "Bagaimana keadaan Nabi ini yang meninggalkan 2 keping emas peninggalnya?" Maka kemudian beliau segera membagi-bagikannya saat itu juga. Telah diriwayatkan rincian harta ghanimah di peristiwa Hunain bahwa 6.000 hamba sahaya laki-laki dan perempuan diperoleh dari harta ghanimah di sana. Dalam sebagian riwayat disebutkan pula 8.000, ada 24.000 unta yang diperoleh, lebih dari 40.000 ekor kambing dan domba, serta 4.000 uqiyah perak yang kira-kira setara dengan 490 kg. 1 uqiyah setara dengan 10,5 tola. Beliau SAW bersabda mengenai permulaan pembagian harta ghanimah,
ketika beliau SAW memulai pembagian harta ghanimah, beliau memulainya dengan ta'liful qulub, yakni melunakkan hati. Memang yang diberi itu adalah para pembesar Arab yang memiliki kedudukan mulia dan terhormat di kabilah-kabilah mereka masing-masing. Rasulullah memberikan hadiah kepada mereka untuk melunakkan hati mereka. Beliau memberikan kepada sebagian dari mereka 100 ekor unta, kepada sebagian lagi-nya 50 ekor unta, sedangkan perak dan hamba sahaya adalah di luar itu semua. Kepada Abu Sufyan bin Harb diberikan 100 ekor unta. Ketika Abu Sufyan menghadap Rasulullah SAW, ia melihat tumpukan perak di hadapan beliau, lalu berkata, "Wahai Rasulullah, Anda telah menjadi orang paling kaya di antara kaum Quraisy." Maka beliau pun tersenyum dan memberikan kepada Abu Sufyan 40 uqiyah perak dan 100 ekor unta. Abu Sufyan berkata, "Mohon berikan pula untuk putra saya Yazid." Beliau pun memerintahkan agar diberikan pula kepada Yazid 40 uqiyah perak dan 100 ekor unta. Yazid ini adalah putra Abu Sufyan, bukan Yazid yang terkenal buruk yang sering disebut-sebut orang. Sebab Yazid yang terkenal buruk itu bukanlah putra Abu Sufyan, melainkan cucunya, yakni putra Hadrat Muawiyah. Bagaimanapun, Abu Sufyan kemudian berkata, "Ya Rasulullah, berikanlah pula sesuatu kepada putra saya yang lain, Muawiyah." Beliau pun memerintahkan agar diberikan pula kepada Muawiyah 40 uqiyah perak dan 100 ekor unta. Atas hal itu Abu Sufyan berkata, "Saya rela melakukan apa saja demi Anda. Anda mulia, saya pernah berperang melawan Anda, dan Anda adalah sebaik-baik pejuang. Kemudian saya berdamai dengan Anda, dan Anda adalah sebaik-baik orang yang berdamai. Semoga Allah membalas Anda dengan kebaikan." Di antara mereka yang mendapat bagian dari kedermawanan dan pemberian Rasulullah SAW adalah seorang pemimpin Makkah bernama Safwan bin Umayyah. Inilah Safwan yang sama yang kepadanya Rasulullah SAW pernah meminjam baju besi dan senjata untuk perang Hunain, dan ia pun turut serta dalam perang Hunain dalam keadaan masih musyrik. Namun justru dalam perang itulah hatinya mulai berubah. Ketika tiba saatnya pembagian harta rampasan perang, beliau menganugerahkan kepadanya 100 ekor unta. Dan menurut riwayat Sahih Muslim, 300 ekor unta. Ada pula riwayat lain bahwa pada hari-hari itu, Nabi yang mulia SAW melewati sebuah lembah yang di dalamnya terdapat unta-unta dan kambing-kambing dari harta rampasan perang. Dan lembah itu penuh sesak dengan unta dan kambing. Ketika Safwan melihat harta yang begitu banyak itu dengan penuh keheranan, Rasulullah bersabda, "Wahai Abu Wahab, demikianlah nama kunyah Safwan. Apakah lembah ini membuatmu takjub?" Ia menjawab, "Ya." Beliau bersabda, "Seluruh harta ini menjadi milikmu. Ambillah." Safwan pun spontan berkata, "Aku bersaksi bahwa engkau adalah Nabi Allah, karena pemberian seperti ini hanya dapat dilakukan oleh seorang Nabi." Menurut riwayat lain, Safwan bin Umayyah sendiri menceritakan bahwa Rasulullah SAW terus memberikan kepadaku harta rampasan perang Hunain, sehingga akibatnya semula beliau adalah sosok yang paling tidak kusukai di antara seluruh makhluk, namun kemudian beliau menjadi sosok yang paling kucintai di antara seluruh makhluk. Singkatnya, beliau terus menganugerahkan pemberian kepada berbagai pemimpin Arab, dan jumlah mereka semua disebutkan lebih dari 50 orang. Hadrat Aqdas Masih Maud alaihissalam menyebutkan bahwa pada suatu kesempatan beliau memiliki sangat banyak kambing dan domba. Seorang kafir berkata bahwa kambing dan domba yang terkumpul di sisi beliau begitu banyak, sehingga Kaisar dan Kisra pun tidak memiliki sebanyak itu. Beliau menghibahkan semuanya kepada orang itu, dan saat itu juga ia masuk Islam. Karena sesungguhnya tidak ada seorang pun selain seorang Nabi yang mampu melakukan kedermawanan yang sedemikian agung. Setelah itu, Hadrat Rasulullah SAW memerintahkan Hadrat Zaid bin Thabit untuk memanggil orang-orang yang tersisa, lalu membagikan harta yang masih tersisa di antara mereka, dan setiap orang mendapat bagian 4 ekor unta dan 40 ekor kambing. Demikianlah beliau membagikan seluruh harta rampasan perang yang hingga saat itu merupakan harta terbanyak, semuanya kepada orang-orang. Aspek sirah Hadrat Rasulullah SAW ini patut untuk direnungkan, bahwa para penentang melontarkan tuduhan berkenaan dengan beliau dan peperangan-peperangan beliau, bahwa kaum muslimin adalah orang-orang miskin yang tidak memiliki harta kekayaan. Oleh sebab itulah peperangan-peperangan itu dimulai. Seandainya dalam hal ini terdapat sedikit pun kebenaran, niscaya pembagian harta rampasan perang Hunain akan berlangsung dengan cara yang berbeda. Namun di sini kita melihat bahwa sebagian besar harta rampasan perang itu diberikan kepada orang-orang lain
untuk tujuan melunakkan hati diberikan kepada para pembesar Quraisy. Bahkan menurut sebagian riwayat, seluruh harta itu dibagikan kepada orang-orang lain. Meskipun di balik itu tentu terdapat berbagai pertimbangan dan maslahat lainnya, namun dunia telah menyaksikan bahwa beliau tidak menyimpan sedikit pun untuk dirinya sendiri. Bahkan para sahabat beliau yang setia dan rela berkorban, yakni Ansar Madinah, pun tidak mendapat bagian dari harta rampasan perang itu, atau mendapat bagian yang sangat sedikit. Pada hari Ghazwa Hunain, seorang perempuan datang dan melantunkan beberapa bait syair yang di dalamnya ia menyebutkan masa-masa penyusuan beliau di kalangan kabilah Hawazin. Maka beliau pun mengembalikan harta yang telah diambil dari orang-orang Hawazin dan menganugerahkan kepada mereka dalam jumlah yang sangat besar, hingga nilai dari apa yang beliau berikan kepada mereka ditaksir setara dengan 500.000 dirham. Ibnu Dayyah berkata, ini adalah puncak kedermawanan. Kedermawanan seperti ini belum pernah terdengar sebelumnya. Ketika para utusan Hawazin datang kepada Rasulullah dalam keadaan telah meluk Islam dan memohon kepada beliau agar harta dan tawanan mereka dikembalikan, maka Rasulullah berdiri dan bersabda, perkataan yang jujur sangat aku sukai. Perkataan yang jujur sangat aku sukai. Pilihlah salah satu dari dua hal. Ambillah kembali para tawananmu atau ambillah hartamu. Adapun saya telah menunggu mereka di Jiranah. Dan memang ketika Rasulullah kembali dari Taif, beliau menunggu mereka selama lebih dari 10 malam agar mereka datang dan menuntut kembali harta dan tawanan mereka. Ketika mereka telah mengetahui dengan pasti bahwa Rasulullah tidak akan mengembalikan keduanya sekaligus, melainkan hanya akan memberikan salah satu dari dua pilihan, maka mereka berkata, kalau begitu kami akan mengambil kembali para tawanan kami saja. Kemudian Rasulullah berdiri tengah-tengah kaum muslimin dan memuji Allah dengan pujian yang layak baginya. Lalu beliau bersabda, saudara-saudara kalian ini telah datang kepada kami dengan bertobat, dan saya memandang layak untuk mengembalikan para tawanan mereka kepada mereka. Maka barang siapa di antara kalian yang ingin mengembalikannya dengan sukarela, hendaklah ia mengembalikannya. Dan barang siapa di antara kalian yang ingin tetap mempertahankan bagiannya, maka hendaklah ia juga mengembalikannya. Dan kami akan memberikan kepadanya bagiannya dari harta rampasan perang yang Allah akan berikan kepada kami kelak. Orang-orang pun berkata, demi Rasulullah SAW, kami telah menyerahkan para tawanan ini dengan sukarela. Kami tidak memerlukan bagian apapun. Rasulullah bersabda, kami tidak tahu siapa di antara kalian yang telah memberikan izin dan siapa yang belum. Kembalilah kalian dan hendaklah para pemimpin kalian menyampaikan keputusan kalian kepada kami. Maka orang-orang pun pergi. Di sini beliau sangat berhati-hati. Beliau bersabda, kirimkanlah para pemimpin kalian dan melalui mereka sampaikanlah bahwa kalian benar-benar mengembalikan para tawanan itu. Maka para pemimpin mereka pun berbicara kepada mereka. Kemudian mereka kembali kepada Rasulullah dan memberitahukan kepada beliau bahwa semua orang telah menyetujui dengan senang hati dan telah memberikan izin agar para tawanan dikembalikan. Dan demikianlah Rasulullah membebaskan para tawanan Hawazin tanpa tebusan apapun. Tidak hanya membebaskan mereka, bahkan beliau juga menganugerahkan pakaian baru kepada mereka. Untuk pembelian pakaian tersebut, beliau secara khusus mengutus seorang sahabat ke Mekah dan beliau menegaskan, "Fala yakhrujul hurru minhum illa kasiba." Janganlah ada seorang pun di antara mereka yang merdeka pergi tanpa pakaian. Diriwayatkan dari Hadrat Anas bin Malik bahwa pada hari perang Hunain, orang-orang datang kepada Rasulullah SAW dan mulai meminta-minta. Beliau memberikan kepada mereka harta dari kambing, domba, dan unta beliau, hingga tidak ada sesuatu pun yang tersisa. Kemudian Rasulullah bersabda, apa yang kalian inginkan? Apakah kalian ingin aku menjadi seorang yang kikir? Demi Allah, aku bukanlah seorang yang kikir, bukan pengecut, dan bukan pula seorang pembohong. Dari sisi ini, kita juga melihat bahwa kedermawanan dan kemurahan hati beliau pun tidak pernah tanpa pertimbangan. Tidak diragukan lagi bahwa beliau selalu memberikan kepada orang-orang yang meminta dan tidak pernah menolak. Namun terkadang beliau juga menghentikan para peminta dengan cara yang bijaksana, dan dalam hal ini terdapat berbagai kemaslahatan yang bekerja. Misalnya, suatu ketika beliau sedang membagi-bagikan harta kepada orang-orang dan seorang laki-laki diabaikan oleh beliau dan tidak diberikan apapun kepadanya. Hadrat Sa'ad bin Waqqas menceritakan bahwa orang tersebut lebih aku sukai daripada orang-orang lainnya. Aku ingin agar ia mendapatkan bagian sebagai ganti orang lain. Maka aku berkata, ya Rasulullah, mengapa Anda melewatkan si Anu? Demi Allah, sesungguhnya aku menganggapnya seorang mukmin. Rasulullah bersabda, atau seorang muslim,
Hadrat Sa'ad berkata bahwa aku diam sejenak. Kemudian apa yang aku ketahui tentang dirinya memaksaku lagi, dan aku mengulangi perkataanku serta berkata, Anda telah melewatkan si Anu. Demi Allah, sungguhnya saya menganggapnya seorang mukmin. Beliau bersabda, atau seorang muslim. Kemudian apa yang aku ketahui tentang dirinya memaksaku lagi, dan aku mengulangi perkataanku, dan Rasulullah pun memberikan jawaban yang sama. Setelah itu Rasulullah bersabda, wahai Sa'ad, aku memberikan kepada seseorang karena khawatir Allah Ta'ala akan melemparkannya ke dalam api, padahal orang yang satunya lagi lebih aku cintai daripadanya. Engkau benar, namun ada pula berbagai kemaslahatan lainnya. Itulah sebabnya saya memberikan kepadanya agar keimanan mereka sedikit menjadi lebih kuat. Sebagaimana orang hanya dapat teguh dalam keimanannya setelah menerima hadiah atau memperoleh manfaat duniawi, sebagaimana telah banyak dipaparkan contoh-contohnya sebelum ini. Hadrat Zainul Abidin Sayyid Waliullah Shah menulis dalam penjelasannya bahwa mukminan atau musliman, Imam Bukhari dengan hadis yang beliau cantumkan di dalamnya telah menjelaskan perbedaan mendasar antara iman dan Islam, yakni iman adalah nama bagi keadaan batin, sedangkan Islam berkaitan dengan hal yang lahir. Oleh karena itu, Rasulullah SAW telah mengajarkan adab bahwa dalam mengungkapkan pendapat mengenai seseorang, hendaklah berhati-hati. Pengetahuan tentang batin sesungguhnya hanya milik Allah Ta'ala. Sahabat yang beliau pandang tidak perlu diberi adalah Hadrat Ju'ail bin Suraqah, seorang muhajir yang tulus. Rasulullah SAW pun mencintai beliau, namun meskipun demikian, atas desakan Hadrat Sa'ad yang berulang kali, beliau mengajarkan adab ini kepadanya dan memberikan pengajaran untuk menjaga perbedaan yang sesungguhnya ada antara iman dan Islam. Dari peristiwa ini dapat difahami bahwa Rasulullah SAW telah mengajarkan untuk memperhatikan pula orang-orang yang lemah, agar mereka tidak tergelincir karena kelemahan mereka. Sebuah tanaman yang lemah membutuhkan pengawasan yang tidak diperlukan oleh pohon yang besar. Rasulullah SAW memperhatikan hal-hal kecil sekalipun demi melindungi keimanan orang-orang dari tergelincir. Dalam hal ini, sebagian orang yang tidak bijaksana mengambil sikap yang sangat keliru. Bukan saja mereka tidak melindungi seseorang yang mudah tergelincir dari setiap perbuatan yang dapat menyebabkan tergelincir, bahkan mereka sendiri menjadi penyebab tergelincirnya orang tersebut. Dan alih-alih mencegah sikap yang bersifat musyrik, mereka justru secara terang-terangan menyerang keimanan orang-orang yang lemah ini. Inilah kebiasaan sebagian orang. Dan dengan demikian, mereka mendorong orang-orang ini semakin jauh ke belakang, keimanan yang lemah pun semakin mundur. Maka hal ini hendaklah kita ingat baik-baik. Rasulullah SAW dalam hal ini bersikap begitu hati-hati sehingga beliau pun melarang memuji keimanan seseorang secara khusus di hadapan orang lain, bukan semata-mata karena memuji seseorang di hadapannya terkadang mendatangkan kerugian bagi orang yang dipuji itu, melainkan juga karena semacam perbandingan seperti itu terkadang seolah menjadi serangan terhadap keimanan dan perilaku orang lain pula. Beliau telah mengajarkan 4 pelajaran dalam satu peristiwa ini. Syah Sahib menulis bahwa keempat pelajaran itu adalah: pertama, perbedaan antara Islam dan iman, yakni apa perbedaan antara masuk Islam dan beriman. Yang satu adalah perkara lahiriah dan yang lain adalah urusan hati. Kedua, penggunaan kata-kata yang tepat pada tempatnya, yaitu bagaimana menggunakan kata yang mana pada kesempatan yang mana. Ketiga, memperhatikan mu'allafatul qulub, yakni melihat dari sudut pandang pelunakan hati, siapa yang memperoleh manfaat apa dari siapa. Keempat, tidak memuji seseorang secara sembrono, sedemikian rupa sehingga menjadi serangan terhadap keimanan atau perilaku orang lain. Setiap peristiwa dalam kehidupan Rasulullah adalah khazanah hikmah dan perbaikan. Hadrat Aqdas Masih Maud alaihi salam bersabda bahwa dalam menguraikan akhlak mulia Rasulullah, beliau bersabda bahwa pada diri beliau terdapat keseimbangan yang sempurna, dan setiap akhlak muncul pada tempatnya dan kesempatannya masing-masing. Dan dalam akhlak mulia itu, kedermawanan beliau pun fi mahallihi, yakni sesuai dengan tempat dan kesempatannya. Dan isar atau pengutamaan orang lain atas diri sendiri pun sesuai dengan tempat dan kesempatannya, dan kemurahan hati pun sesuai dengan tempat dan kesempatannya.
Terdapat tak terhitung banyak peristiwa yang mencerminkan kedermawanan dan kemurahan hati beliau. Di antara peristiwa-peristiwa itulah kita pun dapat melihat sisi-sisi lain dari akhlak beliau. Bagaimanapun, sebagaimana ajaran beliau seimbang, demikian pula setiap perbuatan beliau seimbang sesuai dengannya. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan taufik kepada kita pula untuk merenungkan dan mengamalkan setiap sisi kehidupan beliau. Semoga kita pun menjadi orang-orang yang menjalani kehidupan kita sesuai dengan keridaan Allah Ta'ala sambil berusaha mengamalkan suri teladan beliau sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.